Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita sekali saya bisa berada di hadapan Anda walaupun lewat screen, tapi saya percaya berkat Tuhan tidak berkurang kalau kita datang dengan hati hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, pada minggu ini saya akan membagikan sesuatu yang sangat penting. Saudara, saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, bahaya luka tak sembuh. Atau bahaya dari luka yang tidak disembuhkan. Saudara, dengan cepat saja mari kita sama-sama membuka di Amsal pasal yang ke-15. Kita baca di ayat yang ke-13. Amsal 15 kita baca di ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, perhatikan kata-kata kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, kata kepedihan hati itu berasal dari bahasa Ibrani atsebet leb. Ya, atsebet itu rasa sakit yang diakibatkan oleh luka sayatan yang mendalam. Jadi ini bukanlah sebuah goresan belaka atau cuman sekedar scratch atau goresan, tapi ini adalah luka sayatan yang memotong sesuatu. Lalu hati diterjemahkan dalam bahasa aslinya sebagai lab, artinya emosi, jiwa atau batin kita. Jadi atsebet lab ini adalah luka batin. Kalau saya rephrase ayat yang baru kita baca, saya akan bacakan ulang. Kalau di rephrase bunyinya seperti ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi luka hati atau luka batin, luka emosi mematahkan semangat. Nah, kata semangat di sini pakai kata ruah. Artinya tenaga atau kekuatan dalam kehidupan kita yang mendorong hidup kita maju. Nah, jadi ternyata luka hati itu bisa mematahkan semangat kita. Dan ini adalah semangat adalah sesuatu yang mampu mendorong untuk hidup kita bergerak. Jadi kalau ayat ini saya rephrase ulang, ayat ini berbunyi demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi luka batin mematahkan semangat atau menghancurkan hidup kita. Kalau semangat itu dipatahkan, kalau kekuatan atau tenaga yang mendorong hidup kita itu dihancurkan atau dipatahkan, maka hidup seseorang akan hancur. Jadi ayat ini berbunyi demikian. Luka batin, luka emosi yang tidak disembuhkan itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Saudara, Anda bisa melihat di sekeliling Anda bagaimana seseorang yang baik-baik, tetapi once ketika dia mungkin dilukai, dia disakiti oleh seseorang, dan ketika luka itu tidak disembuhkan, itu menghancurkan kehidupannya. Itu menghancurkan hidup seseorang. Saya bisa melihat bagaimana seseorang ketika mereka dikecewakan dan mereka gak bisa handle hidup mereka. Ketika mereka gak bisa mengatasi luka batin mereka. Saudara, ketika luka itu dibiarkan dan tidak disembuhkan, ternyata itu menghancurkan hidup mereka. Saudara, sangat berbahaya. Apabila luka tidak disembuhkan, luka batin yang tidak disembuhkan, itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena orang tersebut akan memandang kehidupan dengan kacamata luka itu. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, ketika dia berinteraksi dengan orang-orang sekitar mereka, orang ini bisa menafsirkan dan menilai orang-orang di sekitar mereka atau tindakan orang-orang di sekitar mereka dengan kacamata luka tersebut. Itu sebabnya orang yang punya luka batin yang tidak disembuhkan, kadangkala mereka bisa menangkap sesuatu dengan salah dan mereka bisa mengeluarkan respon yang tidak diinginkan. Saudara, itu bahayanya. Saudara, itu sebabnya orang yang punya luka batin yang tidak dibereskan atau tidak disembuhkan, ya ketika dia membangun hubungan, mereka akan menilai hubungan tersebut, menilai situasi yang ada, menilai orang lain, menafsirkan orang lain dengan kacamata luka. Orang yang terluka akibat putus hubungan, katakanlah seseorang yang pacaran,
Lalu mungkin pacarnya menyakiti dia dan berakhir dengan putusnya hubungan. Ketika dia berpacaran dengan orang lain, ketika dia membangun hubungan dengan orang lain, kalau luka di dalam hatinya itu tidak disembuhkan, maka yang ia dapati adalah ketika dia membangun hubungan dengan orang lain, bukanlah apa yang dia harapkan yang dia dapatkan, tapi justru seringkali itu akan menimbulkan luka yang lebih banyak. Seseorang yang kecewa di dalam tempat kerjanya, lalu dia terluka di situ, kecewa, marah, lalu dia merasa bahwa dengan pindah ke tempat kerja yang lain, segala persoalan akan beres. Dan ketika dia pindah ke tempat yang lain, saudara, dia nggak mendapatkan yang dia harapkan, justru dia akan menimbulkan banyak luka, atau bahkan bukan hanya menimbulkan, saudara, dia akan menerima lebih banyak luka. Saudara, hari ini saya melihat ada banyak pasangan suami istri yang telah bercerai, melewati masa-masa sulit, ya, dan mereka memutuskan untuk bercerai. Mereka menyisakan sebuah luka yang tidak disembuhkan. Apa akibatnya kalau luka itu nggak disembuhkan? Mereka mencoba untuk mencari kebahagiaan. Ya, mereka mungkin mencoba mencari saya tidak mengizinkan perceraian, tidak, tapi ada orang-orang yang ketika mereka bercerai lalu mereka membangun hubungan dengan orang lain lagi, saudara, ternyata mereka tidak mendapati apa yang mereka harapkan. Justru mereka mendapatkan lebih banyak luka. Saudara, bahaya luka yang tidak disembuhkan itu demikian, saudara. Orang akan menilai kehidupan, menafsirkan situasi, menafsirkan tindakan-tindakan orang lain dengan kacamata luka tersebut. Saudara, kalau Anda masih hidup di dunia ini, kalau Anda masih hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kalau Anda masih bernafas, Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah kenyataan, sebuah fakta bahwa kalau Anda masih hidup di dunia ini, luka atau menjadi terluka itu pasti. Saya ulangi, saudara, kalau Anda hidup di dunia ini, Anda berharap bahwa Anda tidak pernah terluka, itu nggak mungkin. Saudara, selama Anda hidup di dunia ini, menjadi terluka itu pasti. Saudara, tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Tuhan menyediakan kesembuhan bagi Anda. Tuhan menyediakan kesembuhan bagi luka batin Anda. Firman Tuhan berkata di Mazmur 147, dikatakan demikian, ayat yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut atau membebat luka-luka mereka. Saudara, terluka itu pasti, namun Tuhan menyediakan kesembuhan bagi luka Anda. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya, kenapa saudara kita ini menderita luka? Kenapa kita ini menderita luka batin atau luka hati? Yang pertama, saudara, karena kita ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara, ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, setiap harinya Anda ketemu dengan orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Setiap hari kita ini punya kesempatan demi kesempatan. Kita punya 1001 potensi atau 1001 kesempatan untuk dilukai. Ketika Anda di rumah, Anda punya potensi dilukai oleh orang-orang di rumah Anda. Kalau Anda tinggal bersama dengan orang tua Anda punya potensi dilukai oleh orang tua Anda. Ketika Anda tinggal dengan anak Anda punya potensi untuk dilukai oleh anak-anak Anda. Ya, bukan hanya di rumah, ketika Anda nyetir di jalanan, Anda punya potensi dilukai orang. Anda disenggol, diserempet, bukannya mereka minta maaf, mereka malah maki-maki, saudara. Saudara, ya, bukan hanya di jalanan, di tempat parkir pun, Anda pulang dari gereja, Anda merasa damai sejahtera ketika pulang ke tempat parkir. Saudara, ada orang yang mungkin menjengkelkan Anda, menyakiti hati Anda. Saudara, dimanapun kita berada, saudara, kita akan ketemu dengan orang-orang yang berpotensi untuk melukai Anda. Bukan hanya kita ini menjadi korban dilukai orang, saudara, tapi kita juga punya potensi untuk melukai orang. Kita bisa jadi korban, kita bisa jadi penyebab luka batin orang lain. Kenapa demikian? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dunia. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, saudara. Itu sebabnya kita menderita luka batin. Ya, alasan yang kedua, karena ada harapan-harapan yang tidak realistis atau harapan-harapan yang palsu. Saudara, hari ini kalau Anda membangun hubungan dengan seseorang, kalau Anda mau masuk dalam pernikahan,
kalau Anda punya harapan-harapan yang tidak realistis atau harapan-harapan yang palsu, soon or later, cepat atau lambat Anda pasti terluka. Ya, orang-orang bisa terluka, kenapa? Karena kita seringkali punya harapan-harapan tidak realistis, harapan-harapan yang palsu. Kita melihat ada orang tua kecewa sama anaknya, anak kecewa sama orang tua. Kita melihat ya bagaimana ada atasan yang dilukai oleh bawahannya, ada bawahan yang kecewa atau terluka dengan atasan. Kita melihat suami kecewa dengan istri, istri kecewa dengan suami. Saudara, kenapa demikian? Alasannya adalah seringkali kita menjadi terluka karena kita punya harapan-harapan yang tidak realistis. Ketika seseorang masuk dalam pernikahan, kadangkala mereka membawa harapan-harapan yang tidak realistis. Mungkin ada seseorang ya di dalam keluarganya mereka punya background keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian. Ya ada luka emosi, ada harapan-harapan di situ. Ketika dia menikah dia berharap pasangannya mampu memenuhi semua kebutuhan emosionalnya. Yang mana itu gak mungkin, saudara. Saudara, pasangan kita gak bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Anda harus terima kenyataan ini. Pasangan kita bukan Tuhan. Pasangan kita gak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Hanya Tuhan yang bisa penuhi semuanya. Itu sebabnya saudara, kita gak boleh punya harapan-harapan yang palsu. Kadangkala saudara, saya sebagai pendeta juga sama, saudara, ini bukannya curhat. Ya kadangkala ada loh jemaat, ya itu bisa punya harapan sama pendeta, itu pendeta harus sempurna, nggak boleh ada kesalahan. Pendeta harus bisa segalanya, harus bisa nyanyi, harus bisa khotbah, harus bisa konseling, ya, dan harus pintar administrasi, pintar memimpin, pintar apa lagi? Ya bahkan ada jemaat loh yang bisa punya harapan begini. Ya kalau dirinya sakit, kalau orangnya sakit, dia berharap pendetanya bisa tahu sendiri tanpa dikasih tahu. Saudara, kadangkala kita ini punya harapan-harapan yang palsu. Ya harapan-harapan yang tidak realistis. Dan itu membuat kita terluka. Bapak Ibu. Alasan ketiga, mengapa kita ini menderita luka batin. Alasan ketiga, karena memang musuh kita, yaitu iblis, ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudara, di dalam banyak kasus, Anda harus tahu bahwa begini, aktivitas setan itu nyata. Setan hari ini punya target untuk menghancurkan hubungan-hubungan. Itu sebabnya setan akan berusaha melakukan segala cara untuk menciptakan kesalahpahaman dan menciptakan kebingungan. Memang tidak semua kesalahpahaman itu berasal dari setan. Tapi kalau Anda perhatikan, saudara, pernah nggak Anda suami istri itu berdebat, Anda merasa bahwa istri Anda ngomong sesuatu, tapi istri Anda itu nggak ngomong itu. Ya, Anda pernah nggak berdebat, istri Anda merasa bahwa Anda ngomong sesuatu yang Anda nggak pernah ngomong, jadi salah paham. Karena memang ada aktivitas setan tertentu yang mereka itu bergerak dengan aktif untuk menciptakan kesalahpahaman dan kebingungan, memberikan pikiran-pikiran negatif untuk tujuannya adalah memecah belah sebuah hubungan. Saudara, Anda harus sadari itu. Ya, suami ngomong apel, istri terimanya pisang. Bisa loh, saudara. Jadi ada aktivitas setan tertentu. Memang tidak semua kesalahpahaman itu berasal dari aktivitas setan. Bisa jadi karena mungkin ya pasangan suami istri itu nggak ngerti caranya berkomunikasi. Bisa jadi mereka nggak ngerti kebutuhan masing-masing. Saudara, satu kali terjadi pertengkaran hebat hanya gara-gara apa, saudara? Hanya gara-gara komunikasi. Ya, pasangan suami istri ini nggak ngerti kebutuhan masing-masing. Sang istri sepanjang hari di rumah, banyak masalah di rumah, anak-anak rewel, genteng bocor, PLN mungkin belum dibayar. Ya, ada banyak tagihan gitu ya. Sementara suaminya pulang kerja itu lelah. Ya, begitu suaminya nyampe di rumah, suaminya juga lagi banyak masalah persoalan. Sang istri langsung curhat, dia tumpahkan semua persoalannya, tekanan dia sepanjang hari, dia tumpahkan semuanya.
Ingat, saudara, wanita itu kalau berkomunikasi atau ngobrol itu tujuannya satu. Tujuannya adalah supaya mencurahkan isi hati atau curhat. Dia ngobrol hanya untuk ngobrol. Sementara pria kalau ngobrol itu tujuannya adalah solusi atau penyelesaian masalah. Wanita itu kalau ngobrol tujuannya cuma satu, dia cuma ingin mencurahkan hati. Sedangkan pria kalau ngobrol itu berarti penerimaannya ada masalah dan butuh solusi. Dan apa yang terjadi? Saudara, suami begitu pulang ketika istrinya tumpahkan semua penerimaannya ini masalah besar. Gitu ya. Dan butuh solusi. Karena sang suami capek, lelah. Ya sang suami sudah diam. Gini solusinya 1, 2, 3. Udah selesai. Gitu ya. Sang istri menjadi terluka. Kenapa? Karena dia gak butuh solusi sebetulnya. Ya kebutuhan utamanya bukan sekedar solusi. Kebutuhan utamanya adalah dia ingin didengarkan curhatnya. Karena dia curhat, dia ngobrol hanya untuk ngobrol. Terluka. Saudara. Itu sebabnya bagi istri-istri kalau Anda ingin didengarkan, jangan begitu suami pulang kerja langsung diajak ngobrol, jangan. Saudara, biarkan dia mandi dulu, mandi pakai air hangat gitu ya. Isi perutnya dulu, pijit-pijit dia dulu, baru setelah semuanya rileks baru ngobrol lah. Ya, saya kasih saran juga buat suami. Ya, kalau istri itu ngajak ngobrol, jangan buru-buru kasih solusi 1, 2, 3 that's it selesai ya. Saya mau lanjutkan aktivitas. Ternyata istri itu butuh didengarkan. Nah seringkali kesalahpahaman terjadi karena apa saudara? Mungkin suami istri nggak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dan nggak tahu bagaimana kebutuhan masing-masing, memenuhi kebutuhan masing-masing. Saudara, tapi saya tahu itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri. Ada aktivitas setan tertentu yang memang dia akan melakukan segala cara untuk menciptakan kesalahpahaman. Saya mau kasih contoh. Satu kali ada seorang pendeta, dia jalan ke ruang dia jalan dari dalam gedung kebaktian menuju ke pintu keluar. Lalu di situ di samping pintu keluar itu di sebelah kanannya dia ada seseorang yang berdiri lalu disapa, "Hai, apa kabar? Gimana kabarmu?" Lalu sang pendeta ini ngobrol-ngobrol, tanya kabar dan sebagainya. Singkat cerita, "Oke ya, bye-bye, kita mau pulang," gitu ya. Ternyata tanpa sadar, ternyata orang yang berdiri di sana itu punya kembaran dan kembarannya itu berdiri di sisi sebelah satunya di pintu keluar itu. Ya, jadi kembarannya itu merasa, "Loh, kok cuman saudaraku yang disapa? Kok aku gak disapa?" Lalu tiba-tiba bisa muncul pikiran-pikiran, saudara. Dia ini pendetaku pasti marah sama aku. Pendetaku pasti kecewa sama aku. Pendetaku menolak aku. Ya untungnya orang tersebut akhirnya dengan buru-buru menghampiri pendetanya, lalu dia ngomong, "Hai shalom pastor, bagaimana kabarnya? Tadi sempat ketemu ya sama saudaraku, saya berdiri di samping loh." Ya, dan singkat cerita, saudara, sang pastor itu, sang pendeta itu terkejut, dia sama sekali tidak melihatnya bahwa saudara kembarnya berdiri di situ. Dia minta maaf, benar-benar sorry, saya nggak punya maksud apa-apa, saya benar-benar nggak ngelihat kamu berdiri di situ. Jadi benar-benar nggak melihat. Cuman untungnya terjadi pemberesan. Nah pertanyaan saya, dari mana pikiran-pikiran dia bisa punya pikiran ditolak, pikiran bahwa pendetanya marah, pendetanya begini dan begitu. Kadangkala setan juga bisa menabur pikiran-pikiran negatif untuk memecah belah, saudara. Ya, jadi 3 alasan ini. Kenapa kita menderita luka batin? Karena apa? Kita hidup di dunia yang berdosa. Kita seringkali punya harapan yang palsu dan tidak realistis. Dan yang ketiga, karena memang setan ingin menghancurkan hubungan dengan cara apa? Dengan cara menciptakan kebingungan dan kesalahpahaman, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau Anda masih hidup di dunia ini, saya katakan menjadi terluka itu pasti. Selama Anda hidup di dunia yang berdosa ini, 1001 kesempatan bisa membuat kita dilukai. Tapi Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan menyediakan kesembuhan bagi luka batin kita. Saudara. Nah, sangat berbahaya kalau luka itu
tidak disembuhkan. Nah, yang kebanyakan orang lakukan adalah bukannya mengizinkan Tuhan menyembuhkan luka mereka, tapi ini yang seringkali kita lakukan. Kita membangun benteng, kita membangun tembok, ya, hati kita bangun tembok, lalu kita menciptakan rasa aman palsu, kita mencoba meyakinkan diri dengan kita mengurung diri atau membentengi hati kita tidak lagi dilukai. Saudara, bukan ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah menyembuhkan luka Anda, bukan membentengi luka Anda. Nah, akibatnya apa? Beberapa orang mereka menutup diri, membentengi diri, sehingga mereka tidak lagi relate dengan orang-orang di sekitar mereka. Ketika ada seseorang dilukai oleh seseorang, ini yang dilakukan, dia bikin benteng, dia menjauh dari orang-orang yang melukai dia. Dan ternyata efeknya bukan hanya orang-orang yang melukai dia yang dia jauhi, ternyata orang-orang yang menyayangi dia pun, dia punya jarak. Saudara, yang Tuhan mau adalah menyembuhkan luka Anda, bukan membentengi luka Anda. Saudara, banyak orang, saudara, yang mereka lakukan adalah mereka membangun tembok. Tembok itu membuat kita jauh dari orang-orang di sekitar kita. Dan efek negatif lainnya adalah ketika kita membangun tembok, saudara, kita ini sebetulnya sedang menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena Tuhan itu ingin memberkati Anda melalui orang lain. Dan ketika Anda bangun tembok, saudara sebenarnya sedang menghalangi berkat yang Tuhan mau berikan kepada diri Anda melalui orang lain. Karena Anda bangun tembok. Bukan ini yang Tuhan mau. Tuhan mau Anda Anda mengizinkan luka batin Anda disembuhkan. Katakan amin. Mengenai luka, saudara, ada perbedaan antara luka dengan bekas luka. Apa maksudnya? Saudara, apa maksudnya luka dengan bekas luka? Saudara, luka yang tidak disembuhkan itu bisa berbahaya. Tapi kalau bekas luka, artinya apa? Bekas luka merupakan piala kasih karunia. Katakan piala kasih karunia. Saudara, saya ini punya bekas luka. Saya pernah kecelakaan hebat, untungnya nggak patah tulang, tapi di sini menorehkan sebuah bekas luka yang besar di tangan kanan saya. Saudara, bekas luka, ketika saya lihat bekas luka itu, saudara, saya karena itu sudah sembuh, bekas luka itu menjadi piala kasih karunia yang menceritakan bahwa dulu saya pernah terluka, saya pernah tersakiti dengan hebat, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menolongku dan menyembuhkan lukaku. Saudara, jadi bekas luka adalah piala kasih karunia. Bahwa dulu Anda pernah dilukai, Anda pernah hancur hidupnya. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan membimbing Anda, menuntun Anda dan menolong Anda sampai di titik Anda sembuh. Katakan amin. Jadi bekas luka adalah piala kita. Sementara luka yang tidak sembuh, itu sangat berbahaya. Luka yang tidak sembuh itu sangat berbahaya. Kenapa, saudara? Orang yang terluka itu akan melukai orang lain. Sementara orang yang disembuhkan akan menyembuhkan. Saya ulangi. Orang yang terluka itu akan melukai orang lain. Orang yang disembuhkan akan menyembuhkan orang lain, saudara. Kenapa luka yang gak sembuh itu sangat berbahaya? Alasan yang pertama, luka itu mengundang lalat. Luka itu mengundang lalat. Apa maksudnya? Luka yang tidak dibereskan, luka yang tidak disembuhkan, itu akan membuka pintu pada pekerjaan roh jahat. Saudara, beberapa bulan yang lalu, sebelum masa-masa COVID ini berlangsung, saudara, hampir setiap sore karena saya belikan anak saya yang terakhir itu sepeda baru, gitu ya. Hampir setiap sore anak saya itu minta untuk kita bersepeda bersama keliling kompleks. Ya, ada 2 lokasi yang kita tuju biasanya yang dia mau, yaitu lokasi taman bermain yang pertama, lalu yang kedua adalah di lokasi ada kolam ikan. Satu kali ketika saya mampir di sebuah titik spot, lalu mereka bermain, anak saya bermain, tiba-tiba kaki saya ini kok ada apa sih? Saya terganggu.
Karena apa? Ternyata kaki saya ini ada lalat yang terus nempel-nempel di kaki saya. Kita pindah ke sana, lalat itu terus mengganggu. Ternyata tanpa sadar waktu saya lihat kaki saya, ternyata di situ ada luka goresan. Ada darah di situ. Tanpa sadar, saya nggak ngerti itu tergores dari mana dan sebagainya. Saudara, luka yang terbuka, luka yang tidak disembuhkan, itu akan mengundang lalat. Saudara, di perjanjian baru, Anda akan mengenal sebuah sebutan bagi roh jahat atau penghulu kegelapan. Namanya Beelzebul di perjanjian baru. Ya, dari mana asal kata Beelzebul itu? Beelzebul itu kalau Anda lihat di perjanjian lama, Anda buka di 2 Raja-Raja 1, ya di situ ada Baal Sebub. Di situ ada disebutkan itu adalah Allah yang disembah oleh orang-orang Ekron. Arti dari Baal Sebub, ya Baal Sebub itu punya arti raja lalat atau dewa lalat, dewa kotoran, dewa kenajisan. Jadi ternyata lalat, Anda tahu kan lalat itu ada di kotoran, lalat itu najis. Di mana ada luka itu mengundang lalat. Dan kalau Anda tidak mengizinkan luka batin Anda disembuhkan, biasanya seringkali itu akan mengundang pekerjaan roh jahat. Saudara, dalam pelayanan kelepasan, kalau Anda ngikutin saya, biasanya kalau saya dalam pelayanan pelepasan dan sebagainya atau mendoakan kesembuhan, biasanya beberapa orang yang saya layani, biasanya saya akan menuntun mereka untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti mereka. Supaya kita bisa doakan pelepasan. Kalau enggak, sulit sekali kadangkala dalam manifestasi tertentu, setan itu sulit sekali untuk ditengking. Ternyata karena dia masih punya legal atau punya pijakan sah dalam hidup seseorang karena orang itu enggak mau mengampuni. Jadi luka itu enggak sembuh karena sikap tidak mau mengampuni. Tapi once ketika kita tuntun orang itu untuk melepaskan pengampunan, mudah sekali setan diusir. Mudah sekali setan itu ditengking, saudara. Satu kali dalam sebuah sesi pelepasan, saudara. Waktu itu yang saya lihat di video itu ada seorang perempuan ya dilayani pelepasan dan di momen itu sampai roh jahat itu bisa ngomong. Ingat kita nggak diajar untuk kita bisa berkomunikasi atau ngomong sama roh jahat. Tapi waktu itu roh jahat itu cerita kalau roh jahat itu ngomong kenapa dia itu ada dalam perempuan ini. Ternyata perempuan itu bertahun-tahun yang lampau itu bercerai dan sejak saat itu dia gak bisa mengampuni suaminya. Dan di momen-momen dia terus tidak mau mengampuni suaminya, ternyata itu mengundang pekerjaan roh jahat dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kalau Anda mengalami luka batin, make sure, saudara, Anda izinkan diri Anda disembuhkan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara mengampuni. Yang kedua, saudara, kenapa luka batin, luka hati yang tidak disembuhkan, yang tak sembuh itu berbahaya? Karena luka yang tidak disembuhkan membuka pintu pada ketakutan. Saudara, tidak semua ketakutan itu berasal dari luka batin. Tidak semua ketakutan berasal dari luka hati. Tapi luka yang tidak disembuhkan itu akan membuka pintu pada ketakutan-ketakutan dalam kehidupan Anda. Ketakutan-ketakutan tertentu dalam kehidupan Anda. Masing-masing orang ini punya ketakutannya sendiri. Saudara, ada orang tertentu saya kalau sama cicak itu gak jijik. Tapi ada orang tertentu lihat cicak itu bisa seperti lihat apa gitu ya. Takut sekali. Saudara, ada orang tertentu saya dulu pernah punya pegawai gitu ya. Begitu ada kecoak masuk terbang, dia itu dengan santainya datang kecoak ditangkap. Saya kalau kecoak datang, waduh saya nggak bisa kalau sama kecoak gitu ya. Saya itu sensitif sekali sama kecoak. Sekalipun saya ini maco begini, wah maco. Ya maco begini, tapi kalau sama kecoak sudah saya jadi Hello Kitty. Saudara, orang punya ketakutannya sendiri. Ada orang ya mau naik ke ketinggian manapun, wah dia bisa.
Tapi ada orang begitu naik ke ketinggian berapa, tangannya udah basah, kakinya udah basah, udah gemeteran. Saudara, karena dia takut ketinggian. Orang punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Nah saudara, luka hati yang tidak disembuhkan, itu membuka pintu pada ketakutan-ketakutan tertentu dalam kehidupan seseorang. Ada orang-orang itu bisa takut ketemu sama orang. Ada orang-orang itu bisa takut untuk mencoba kembali. Karena dia pernah mengalami sesuatu di masa lalu. Ada orang-orang itu bisa takut membangun hubungan. Ada orang-orang bisa takut apa? Jadi antisosial, dia takut untuk untuk bersosialisasi. Saudara, ada orang-orang yang macam-macam. Ada yang takut ditolak. Yang pasti saudara, ketakutan seperti ini gak mudah untuk ditengking. Beberapa orang dia sudah baca firman gitu ya. Sudah begitu tapi kok takut itu nggak hilang-hilang ya. Tapi once luka itu disembuhkan, ketakutan itu lenyap. Sekali luka batin Anda, luka hati Anda sembuh, ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Saudara. Yang ketiga, saudara, mengapa luka hati yang tidak disembuhkan itu sangat berbahaya? Karena luka yang tidak disembuhkan membuka pintu pada kekecewaan. Saudara, kekecewaan ini sesuatu yang berbahaya. Kekecewaan ini merugikan sekali. Karena apa? Sekali kalau Anda menyimpan kekecewaan dan tidak dibereskan, Anda akan menutup pintu kepada hal-hal baik yang Tuhan mau berikan dalam hidup Anda melalui orang lain. Saudara, satu kali Tuhan Yesus datang ke kampungnya. Coba kita lihat Markus 6 ayat 1-5, kita baca di ayat yang ketiga saja. Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke kampung halamannya? Ya, coba lihat respon orang-orang. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, kalau Anda baca di ayat yang kelima, sebentar. Ayat yang kelima, Markus 6 ayat yang kelima. Markus 6 ayat yang kelima, coba lihat. Ini hasilnya, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Somehow ketika Yesus masuk di kampung halamannya, ya mereka mempertanyakan, bukankah dia ini Yesus anaknya Yusuf, saudara-saudaranya kan bersama dengan kita. Lalu dikatakan mereka kecewa dan menolak dia. Somehow saya nggak ngerti alasannya kenapa mereka itu tiba-tiba kecewa sama Yesus. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Sebagai akibatnya, Yesus nggak bisa mengadakan satu mujizat pun. Nggak ada mujizat besar, nggak ada tanda heran di situ. Saudara, bayangkan hari itu seharusnya ada orang yang sakit kanker bisa disembuhkan sama Yesus, tapi gara-gara dia kecewa, dia nggak bisa terima. Ya karena dia kecewa sama Yesus. Harusnya ada orang yang lumpuh, harusnya dia bisa berjalan, tapi gara-gara dia kecewa sama Yesus, dia nggak bisa menerima apa yang Tuhan sediakan bagi dirinya melalui Yesus. Bayangkan di situ mungkin ada orang buta, seharusnya orang buta itu bisa melihat, tapi karena mereka kecewa sama Yesus, saudara, akhirnya mereka nggak bisa menerima apa yang Tuhan sediakan melalui Yesus. Saudara, itu sebabnya kalau Anda kecewa, saudara, contoh kalau Anda jemaat sebuah gereja lalu Anda kecewa sama gereja tersebut, apa yang terjadi? Saudara, apapun yang baik yang Tuhan mau berikan kepada Anda melalui gereja tersebut, Anda nggak bisa terima karena apa? Anda akan menolak semuanya. Karena Anda sudah pakai kacamata kekecewaan. Makanya kekecewaan itu merugikan sekali karena itu membuat Anda membuat Anda melewatkan berkat yang Tuhan sebenarnya mau berikan kepada Anda melalui orang lain. Saudara. Tapi coba kita lihat cerita yang lain, saudara. Matius 15 ayat 21-28 Anda bisa baca di rumah. Ada perempuan Sirofenisia yang memohon kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Anaknya kerasukan setan. Saudara, lalu apa jawaban Yesus? Yesus jawab begini.
Yesus sebetulnya menolak terang-terangan. Aku tidak diutus, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Maksudnya apa? Aku gak available untuk kamu. Kamu gak masuk hitungan, kamu gak masuk bagian. Ya, tapi perempuan ini menyembah dia. Malah menyembah. Bayangannya saudara, kalau perempuan itu sudah menyembah, pasti Tuhan langsung jawab. Enggak, Tuhan malah lebih kasar jawabannya. Saudara, enggak patut kasih roti ke anjing. Saudara, kalau Anda digituin, sudah pasti saudara sudah. Ya, enggak perlu Tuhan-Tuhanan, enggak perlu datang ke gereja, enggak perlu gitu-gituan. Bagaimana kalau Anda jadi perempuan itu? Anda pasti akan kecewa dan marah, tapi perempuan ini menolak untuk kecewa. Dia tetap ngomong begini, memang benar aku ini bukan anak. Ya seolah-olah begitu ya. Tapi sekalipun aku ini bukan anak, sekalipun aku ini dalam tanda kutip anjing gitu ya. Tapi anjing pun masih bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja anak. Wah, ini sikap saudara. Makanya Yesus ngomong karena kata-katamu itu anakmu sembuh. Karena sikapmu dan kata-katamu itu. Saudara, ternyata perempuan ini menolak untuk kecewa. Dan apa hasilnya? Ketika dia menolak untuk kecewa, dia menerima sesuatu yang baik. Dia menerima kuasa kesembuhan, dia menerima mujizat dari Tuhan yang dilakukan melalui Yesus. Apa yang terjadi kalau perempuan Sirofenisia ini kecewa sama Yesus? Ia gak akan melihat anaknya disembuhkan. Saudara, itu sebabnya kalau Anda punya kekecewaan, Anda simpan. Make sure, saudara, hatimu masuk dalam proses kesembuhan. Anda mengizinkan lukamu disembuhkan. Saudara, yang keempat saudara, kenapa luka hati yang tidak disembuhkan itu bisa berbahaya? Karena luka hati akan membuka pintu kepada kebohongan. Luka yang tidak sembuh membuka pintu kepada kebohongan. Saudara, kita tahu bahwa iblis adalah bapak pendusta. Iblis itu datang ingin mendustai kita, ingin berbohong kepada kita. Tapi ada perbedaan dengan iblis datang lalu berkata bohong kepada Anda, dengan hati Anda dikuasai atau diliputi kebohongan. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau setan datang, saudara, berkata bohong kepada Anda dengan mudah bisa tengging. Tapi kalau hati Anda itu dikuasai dan diliputi oleh kebohongan, itu sulit ditengking, saudara. Luka hati yang gak disembuhkan, itu akan membuka pintu kepada kebohongan. Berapa banyak hari ini, saudara, ada orang-orang yang berkata, Tuhan itu jahat. Tuhan benci hidupku. Gara-gara kecewa, gara-gara luka batin. Satu kali bangsa Israel di Ulangan 1 ayat 27. Anda bisa baca itu Ulangan 1, 27. Orang Israel ngomong, Tuhan membenci kita. Itu sebabnya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir supaya kita mati dimusnahkan oleh bangsa Amori. Kok bisa, dari mana dia bisa berpikir Tuhan itu benci mereka? Kok bisa mereka itu percaya bahwa Tuhan itu jahat? Kenapa saudara? Kalau Anda telusuri, bangsa Israel itu diperbudak ratusan tahun saudara. Ya, bangsa Israel itu punya luka yang luar biasa. Itu sebabnya ketika luka itu tidak segera dibereskan, ia akan memandang Tuhan, memandang situasi, memandang orang lain dengan kacamata luka itu. Mereka bisa percaya sebuah kebohongan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu benci sama mereka. Padahal Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tujuannya apa saudara? Tuhan itu punya rencana yang indah. Tuhan ingin membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mau pelihara mereka. Tapi kenapa kok mereka justru percaya kebohongan? Karena luka yang tidak disembuhkan. Berapa banyak hari ini ada wanita yang berkata, semua pria sama aja, semua laki-laki sama saja. Saudara, itu kebohongan. Enggak semua laki begitu, saudara. Ya, berapa banyak ada orang yang percaya, ya ibu-ibu luka sekali sama suaminya. Ya, saking terlukanya dia ngomong, suamiku itu enggak mungkin bertobat. Suamiku enggak mungkin bertobat. Atau enggak mungkin bisa berubah. Kok bisa ya? Ya, kebenarannya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah suami-suami. Begitu pula sebaliknya. Tuhan bisa mengubah siapapun, saudara. Dari mana kita ini bisa mempercayai kebohongan? Ketika hati kita dikuasai kebohongan karena luka yang tidak disembuhkan, saudara. Yang berikutnya, saudara.
Anda masih antusias bersama dengan saya? Luka yang tidak disembuhkan bisa berbahaya karena luka yang tidak disembuhkan menyebabkan infeksi hati. Katakan infeksi hati. Saudara, saya akan bagikan dengan cepat. Luka itu kalau nggak disembuh-sembuhkan, kalau nggak diobati, lama-lama akan infeksi. Kalau Anda punya luka di kaki nggak diobati, lama-lama kaki Anda akan membusuk dan Anda harus diamputasi. Kaki itu harus dipotong. Ya luka kalau nggak diobati, dibersihkan, lalu disembuhkan, apa yang terjadi? Luka itu akan bernanah, membusuk dagingnya dan Anda akan kehilangan kaki Anda. Hati juga sama. Luka hati kalau tidak segera ditangani, tidak diobati, tidak disembuhkan, luka itu akan menyebabkan infeksi. Satu kali saya pernah waktu di masa remaja saya pernah bonceng keponakan saya lalu nyetir motor lalu gara-gara ada gas atau ada minyak yang tumpah di situ ketika belokan saya jatuh lalu banyak motor-motor yang lain juga jatuh. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya baik-baik aja luka-luka gitu ya. Tapi keponakan saya itu sampai masuk rumah sakit. Saya heran, kaget loh. Cuman jatuh gitu aja masuk rumah sakit. Ternyata dia demam tinggi, semua lukanya infeksi saudara. Ya bahaya sekali infeksi. Nah hati kalau ngalami infeksi, ada stadiumnya saudara. Coba Anda cek, Anda evaluasi hati Anda. Infeksi stadium pertama. Ya Anda akan punya sikap tidak mau mengampuni. Ya itu infeksi yang pertama. Ketidaksediaan untuk mengampuni. Kalau Anda sudah merasa bahwa hati Anda ini nggak mau ngampuni seseorang yang melukai Anda, saudara itu tanda-tanda saudara hati Anda sudah terinfeksi stadium 1. Nah, orang yang nggak mau mengampuni itu merasa punya hak untuk tidak mengampuni, itu susahnya. Ya dia nggak mau ngampuni karena apa? Dia mau menghukum orang yang dia tidak mau ampuni. Kebenarannya adalah saudara kalau Anda tidak mau mengampuni itu seperti Anda minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Enggak saudara, yang rugi diri Anda sendiri. Saudara, Anda merasa kalau Anda kalau Anda tidak mengampuni, Anda merasa sedang menghukum orang itu. Kebenarannya adalah Andalah yang Anda hukum. Saudaralah Anda sendirilah yang rugi. Saudara. Ya, lalu kalau itu enggak segera dibereskan, itu lama-lama akan masuk ke stadium 2, infeksi stadium 2. Namanya apa saudara? Amarah atau kemarahan. Saudara akan menyimpan kemarahan yang terpendam saudara. Dan apa yang terjadi? Kemarahan yang terpendam itu akan menyebabkan apa saudara? Ketika Anda berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, tanpa sadar Anda akan mulai uring-uringan. Tiba-tiba terjadi letupan-letupan kemarahan. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar Anda itu akan mengingatkan Anda tanpa sadar, mengingatkan kepada orang yang melukai Anda. Tiba-tiba Anda marah-marah, Anda uring-uringan kepada orang-orang di sekitar Anda walaupun mereka nggak salah. Saudara, ya jadi punya kemarahan. Dan orang lain yang nggak salah, yang mereka mungkin nggak lakukan apapun, mereka juga kena semprot. Mereka kena dampak dari kemarahan Anda. Nah seringkali saudara makanya kalau Anda punya luka batin gak sembuh, kadangkala cara Tuhan untuk menyembuhkan Anda adalah, Anda gini loh, saudara Anda tidak akan pernah bisa, gini akan ada selalu orang-orang yang mengingatkan Anda terhadap orang lain yang pernah melukai Anda. Di sekitar kita ini, kita ketemu dengan orang-orang yang selalu akan mengingatkan Anda kepada orang yang melukai Anda, pernah melukai Anda. Dan seringkali Tuhan juga sering mempertemukan Anda dengan orang-orang tersebut. Supaya apa? Supaya saudara deal dengan hati Anda. Supaya Anda membuka diri untuk disembuhkan. Saudara. Yang ketiga. Infeksi stadium 3 adalah hasrat untuk membalas dendam. Saudara, kalau sampai itu nggak diberesin, kemarahan itu nggak diberesin, saudara mulai berfantasi, berimajinasi untuk membalas dendam, saudara. Ya, Anda mulai punya fantasi-fantasi, makanya ada beberapa orang dia bisa ketawa-ketawa sendiri, tapi ketawanya itu kejam, saudara. Karena dia bayangin orang yang menyakiti dia, itu dibayangin dia potong-potong, dia cincang-cincang. Lalu dia ketawa sendiri. Ya ini keinginan, dan keinginan seperti ini, hasrat seperti ini gak bisa padam.
saudara, nggak akan padam. Sampai luka itu sembuh, itu nggak akan padam. Yang berikutnya, saudara, infeksi stadium yang keempat, kepahitan. Nah, di titik ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena kepahitan itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Orang yang kepahitan itu jauh dari kasih karunia Allah. Bukan karena Tuhan tidak berkasih karunia sama orang ini, tapi apapun yang baik yang diterima itu menjadi terkontaminasi. Mari kita baca ayatnya, saudara. Di Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan seperti, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mengkontaminasi atau mencemarkan banyak orang. Saudara, saya tahu bagaimana kepahitan bekerja. Kepahitan itu bisa menimbulkan kerusuhan, perpecahan. Kepahitan itu bisa menimbulkan pertengkaran yang luar biasa. Makanya kepahitan itu bukan hanya diri sendiri yang rugi, tapi juga melibatkan orang lain. Karena itu akan mengkontaminasi orang lain. Seperti Anda punya sebuah sumber air yang murni, tapi salurannya kotor. Misalnya Anda pakai saluran sedot WC. Maukah Anda minum dari sumber air yang murni itu kalau salurannya sedot WC? Nggak bisa, kotor, terkontaminasi. Ya, itu sebabnya saudara, kepahitan itu merugikan diri sendiri. Kalau Anda deal dengan orang yang kepahitan, saudara, jangan cuma duduk. Kalau Anda ketemu sama orang yang kepahitan, jangan cuma duduk mendengarkan keluh kesah mereka. Ya, kenapa mereka kepahitan, siapa yang membuat mereka kepahitan, apa alasan mereka kepahitan. Saudara, karena apa? Anda sendiri bisa terkontaminasi. Gitu ya. Jangan cuma duduk kalau memang Anda peduli. Kalau Anda melihat ada rekan Anda, saudara Anda kepahitan, kalau memang Anda peduli, jangan cuma mendengarkan keluh kesah mereka. Tapi tuntun mereka kepada pertobatan. Tuntun mereka untuk bertobat dan meninggalkan sikap kepahitan. Walaupun itu kadang gak mudah, gak banyak orang mau, tapi saya percaya Tuhan sanggup. Ya, kalau memang Anda benar-benar peduli, jangan cuma dengarkan, tapi tuntun mereka dalam pertobatan, saudara. Karena kesembuhan hanya terjadi ketika mereka meninggalkan sikap kepahitan tersebut. Nah, kabar buruknya begini. Ya, orang yang sehat itu akan cenderung dia akan menjaga dirinya agar tidak terkontaminasi dengan orang yang kepahitan. Ya. Nah, bagi orang yang kepahitan, mereka akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang sama kepahitannya. Makanya berbahaya kalau Anda sudah kepahitan gak dibereskan. Nanti Anda akan cuma berkumpul dengan orang-orang yang punya roh yang sama. Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya bagi Anda yang tidak kepahitan dan Anda tahu bahwa ada orang-orang yang kepahitan. Jangan cuma dengarkan mereka, keluh kesah mereka. Tapi tuntun mereka sampai mengalami kesembuhan. Tuntun mereka, saudara. Ya, yang terakhir, saudara. Infeksi stadium akhir, kalau kepahitan gak dibereskan, dia akan infeksi naik ke stadium terakhir. Stadium 5, itu namanya kebencian. Nah, di titik ini saudara sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena kebencian itu membutuhkan pelampiasan atau pelepasan. Kalau tadi hasrat untuk membalas dendam, kalau sudah di titik kebencian, kalau nggak dibereskan sampai kepahitan, sampai kebencian itu membutuhkan pelampiasan atau tindakan membalas dendam. Butuh pelepasan. Kalau yang tadi cuma hasrat, yang ini sudah bentuknya perbuatan. Makanya jangan heran kalau kita lihat di sebuah negara tertentu, kita lihat di televisi, di berita, ya orang-orang heran kenapa ada anak remaja yang alim, ada anak remaja yang pendiam, nggak nyangka orang kelihatannya baik-baik, tapi kok bisa angkat senjata, lalu dia berondong satu kelas teman-temannya di sekolah. Kok bisa ya? Orang-orang tidak nyangka kok bisa sampai di titik itu. Hari ini kalau kita lihat berita-berita kriminalitas, kita kadang terheran-heran kok bisa ya ada seorang istri tega membakar suaminya sendiri. Dari mana itu? Dari luka yang tidak disembuhkan, yang terus dibiarkan sampai stadium akhir. Kok bisa ya kita melihat satu kali, mungkin ada tayangan yang betul-betul mengganggu kita. Bagaimana kita melihat ada seorang pekerja, seorang karyawati,
Ya, seorang suster membanting anak, menginjak-injak anak kecil hanya gara-gara dia benci kepada golongan tertentu. Kok bisa tega ya? Kita melihat bagaimana terjadi peperangan antar suku. Kok bisa ada orang itu berani menyerahkan nyawanya ya dengan bom demi bisa membunuh orang-orang yang dibencinya. Kok bisa sampai tindakan? Jawabannya sederhana, karena ada luka batin, luka hati yang tidak dibereskan sampai stadium akhir, sampai di titik kebencian. Makanya Yesus ngomong satu kali di ayat firman Tuhan. Saudara, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bahaya sekali luka yang gak sembuh. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Waktu saya tinggal sedikit, bagaimana menuju kesembuhan? Saudara, perhatikan kata-kata saya. Kesembuhan itu proses. Berarti kalau itu proses berarti ada langkah-langkah yang Anda harus lakukan. Banyak orang menyembunyikan luka mereka, menutupi luka mereka, bertahun-tahun memendam luka mereka, gak pernah dibereskan. Kenapa? Karena untuk sembuh itu butuh step-stepnya. Karena itu sebuah proses. Saudara, ada beberapa orang percaya waktu menyembuhkan luka. Saudara, itu mitos. Memang kesembuhan membutuhkan waktu, tetapi waktu tidak menyembuhkan. Contoh kalau Anda patah tulang, Anda merasa kaki Anda kok gak bisa dibuat jalan, lalu Anda pergi ke dokter di x-ray, ternyata tulang Anda patah, saudara. Lalu dokter berkata ini harus di gips, ya selama 6 minggu tidak boleh digunakan di gips, jadi harus pakai tongkat, begitu ya. Lalu kamu akan sembuh. Lalu kalau Anda menuruti dokter itu, Anda mengizinkan diri Anda, kaki Anda di gips, dan benar setelah 6 minggu dibuka, Anda bisa jalan kembali. Gitu ya, butuh waktu 6 minggu. Proses kesembuhan memang membutuhkan waktu, tapi waktu tidak menyembuhkan. Bayangkan kalau Anda pergi ke dokter di x-ray, ya dokter ngomong bahwa ini harus digips selama 6 minggu, lalu Anda menolaknya. Anda tidak bersedia di treatment. Enggak, saya akan tetap pulang dengan kondisi begini. 6 minggu kemudian, Anda menyangka waktu menyembuhkan, tapi ternyata 6 minggu kemudian kaki Anda nggak pernah bisa dipakai lagi. Karena tulang kalau nggak disambung proper, dia akan miring begini, maka itu akan tumbuh miring, malah akan membuat kaki Anda rusak, tidak bisa dibuat jalan. Saudara, ternyata kesembuhan membutuhkan waktu, tetapi waktu tidak menyembuhkan luka. Butuh proses, langkah-langkah yang harus Anda jalani. Lalu apa Pastor Fuji langkah-langkahnya? Yang pertama saudara, bertobat. Catat baik-baik, bertobat. Bertobat itu bukan sekedar menyesal, tapi bertobat itu berbalik arah dan melakukan sesuatu tentangnya. Banyak orang cuma menyesal, tapi gak melakukan sesuatu. Ingat, iman tanpa perbuatan mati. Pertobatan tanpa buah juga mati. Bertobat dari apa? Yang pertama, bertobat dari sikap tidak mau mengampuni. Ya, saya tadi katakan orang yang gak mau mengampuni itu merasa punya hak. Tidak mau mengampuni. Merasa kalau saya gak ngampuni orang itu, saya menghukum orang itu. Kebenarannya adalah Anda minum racun dan berharap orang lain mati. Saudara, Anda lah yang rugi. Bertobat dari sikap ini. Saudara, tinggalkan sikap tidak mau mengampuni. Yang kedua, bertobat dari sikap menyalahkan. Saudara, Anda gak bertanggung jawab atas apa yang orang lain lakukan terhadap diri Anda. Tapi Anda bertanggung jawab terhadap respon Anda. Jadi Anda gak boleh ya menyalahkan, aku ini gak sembuh, aku ini jadi begini, hidupku hancur gara-gara si A, si B. No. Tuhan itu menuntut pertanggungjawaban diri kita sendiri. Kita memang gak bertanggung jawab atas perlakuan orang terhadap kita, tapi kita bertanggung jawab atas respon kita. Kesembuhan itu butuh respon dari kita. Katakan amin. Respon kita. Kita bertanggung jawab. Orang lain bisa melukai kita, tapi keputusan kita lah yang memutuskan untuk kita gak mau jadi korban. Kita mau jadi pemenang. Katakan amin. Saudara, jadi harus bertobat dari sikap menyalahkan. Selama Anda terus menyalahkan, Anda jadi korban. Anda menjauhkan diri Anda dari pertobatan, saudara. Yang ketiga,
Bertobat dari sikap kepahitan. Kepahitan itu mencemarkan banyak orang lain. Kepahitan itu membuat Anda menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu, bertobat dari sikap itu. Kalau Anda sudah bertobat, langkah kedua adalah mengampuni. Pastor Fuji, saya sudah tahu mengampuni, itu mah sudah klise mengampuni. Saudara, ada banyak orang merasa mengampuni, tapi sebenarnya mereka belum mengampuni. Saudara, apa itu definisi mengampuni? Saudara, catat baik-baik ya. Definisi mengampuni, itu artinya ini, saudara. Melepaskan, menghapuskan, mengirim, mengusir, meninggalkan, menceraikan kesalahan orang lain dari hati kita. Jadi kata mengampuni itu berasal dari bahasa asli Yunani, dari leksikon Yunani, strong. Kata forgive itu berasal dari kata Yunani aphiemi yang berarti to let go, give up debt, to remit, to divorcing, to send away, to leave, to go away from. Artinya apa? Melepaskan, menghapuskan, mengirim, mengusir, meninggalkan, menceraikan kesalahan orang lain dari hati kita. Ya, maksudnya gimana? Saudara, Matius 18 ayat 21 sampai 35 menceritakan sebuah kisah ketika itu Petrus ngomong sama Yesus. Berapa kali harus mengampuni? Petrus ngomong sama Yesus. Guru, berapa kali kita harus mengampuni? Petrus ngomong sebuah angka, 7 kali kan? Sangkanya 7 kali itu angka hubungan yang kudus. Lambang dari hubungan yang kudus. Angka 7, segala sesuatu 7 itu lambang dari hubungan yang kudus. Ya, di dalam praktek penghapusan dosa bagi imam itu harus mencelupkan jarinya di darah anak domba lalu memercikkan 7 kali sebagai lambang penghapusan dosa. Lambang pemulihan hubungan. Ya, Petrus menjawab 7 kali. Tapi Yesus bukan. Ternyata Yesus jawab 70 kali 7 kali. Nah, kita sering kali menafsirkan ayat itu berarti kita harus mengampuni itu 490 kali. Ternyata bukan itu artinya. 70 kali 7 kali itu artinya apa? 70 itu berasal dari 7 kali 10. 7 itu angka hubungan yang sempurna. Yang 10 itu angka sempurna absolut. Artinya apa? Tidak terhingga. Artinya kita ini harus mengampuni tanpa batas, tidak terhingga. Nah arti ini dikonfirm dengan perumpamaan yang Yesus ceritakan di ayat tersebut. Anda bisa baca di rumah. Di mana ada seorang raja punya hamba itu dijebloskan penjara karena utangnya 10.000 talenta. Saudara, hamba itu utang 10.000 talenta. Lalu raja itu minta pertanggungjawaban, kalau kamu gak bisa bayar, dia ngomong, sebentar nanti aku cicil ya. Aku coba kasih aku waktu lebih. Gitu ya. Sang raja ngomong, enggak bisa. Itu istrimu, anakmu harus dijual untuk kamu bisa bayar ini. Tapi tiba-tiba sang raja itu jatuh dalam belas kasihan. Singkat cerita dihapuskan hutang 10 talenta itu. Ya, tahu gak 10.000 talenta? Berapa nilai 10.000 talenta? Kalau saya hitung pakai UMR Jakarta bulan Januari tahun 2020, itu nilainya, utangnya itu 5,1 triliun. 5.100 M, saudara. Itu besar sekali. Itu nggak mungkin dia bisa lunasi, hanya pegawai biasa. Dia kerja seumur hidup pun nggak bisa lunas. Saudara, makanya raja ini menghapuskan utangnya yang besar itu. Dan apa yang terjadi? Begitu dia keluar, hamba yang pertama ini punya teman hamba yang lain. Utang sama dia, ternyata utangnya 100 dinar. Kalau dikurskan dengan nilai rupiah sekarang, itu 17 juta. Ternyata hamba yang barusan dihapuskan tadi itu hutangnya. Itu ngotot dan menjebloskan temannya itu ke penjara kalau gak bisa bayar. Raja itu tahu. Ya, raja itu tahu lalu ngomong, bukankah aku hapuskan hutangmu? Ya, bukankah kamu juga harus menghapuskan orang yang hutang sama kamu? Karena kamu gak melakukan demikian, kamu tak jeblosin ke penjara. Maksudnya apa, saudara? Saudara, Tuhan itu mau ngomong bahwa kita gak punya hak untuk menentukan batas.
Kalau mau mengampuni itu, kita harus mengampuni berapa kali tidak terhingga. Apa konteksnya dalam kehidupan kita? Kalau Anda luka, lepaskan pengampunan terus sampai sembuh. Katakan sampai sembuh. Seperti luka ditetesin betadin terus sampai luka itu nutup. Butuh proses memang. Bagaimana cara mengampuni? Begini, mengampuni itu melepaskan, meninggalkan, menceraikan kesalahan orang lain dari hati kita. Bayangkan Anda pegang balon, ya, Anda tutup mata, bayangkan Anda punya balon itu tempelin dengan wajah orang yang menyakiti Anda. Yang kalau Anda ingat wajahnya, hati Anda jadi sesak, nafas Anda jadi ngos-ngosan, gitu ya. Tempelin wajahnya, lalu tuliskan semua kesalahannya, lalu tuliskan semua perasaan-perasaan terluka yang Anda alami. Anda merasa dikhianati, merasa dikecewakan, merasa disakiti, merasa dihina, merasa apa. Lalu tempelkan kesalahannya, dia lakukan apa, tempelkan fotonya. Lalu Anda lepaskan balon itu ke atas. Ya, balon itu akan terbang, itu kesalahan orang itu akan terbang sampai lenyap, sampai hilang dari pandangan Anda. Itulah arti mengampuni. Saudara, lepaskan pengampunan sampai kesalahan orang itu benar-benar hilang, benar-benar lenyap dari hati Anda, benar-benar jauh dari hati Anda. Itu namanya mengampuni, butuh proses memang. Ya, butuh proses. Jangan terintimidasi kalau Anda merasa bahwa setelah 1 minggu, 2 minggu Anda ngampuni kok masih sakit ya hati ini. Semua orang punya waktunya berbeda-beda. Ada beberapa orang, saudara, itu cuman digosipin begitu itu bisa hancur karena setiap orang punya kekuatan beda-beda. Kita gak bisa bandingkan satu dengan yang lain. Beberapa orang punya waktu, saudara. Terus ampuni sampai benar-benar Anda hati ini, ketika Anda ingat peristiwa itu, Anda gak lagi terluka. Tapi ada orang-orang, Pastor Fuji, saya sudah ngampuni. Sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya sudah ngampuni. Tapi kok gak sembuh-sembuh ya? Ternyata cara ngampuninya salah. Dia memang lepaskan balon. Saya sudah lepaskan balon. Tapi dia lepaskan balon di rumah. Jadi balonnya masih nangkring di plafonnya. Dia masih bisa lihat setiap hari, masih mengingat-ingat kesalahannya. Saudara ingat, mengampuni itu bukan berarti melupakan. Mengampuni itu tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Saudara, kalau Anda masih sakit hati, Anda mengingat-ingat kesalahan orang lain itu akan membuat Anda semakin terluka. Dan membuat Anda semakin sakit hati. Sehingga Anda sebetulnya gak dilukai sama orang itu, tapi ingatan tersebut membuat Anda terus terluka. Anda akhirnya tambah dendam, tambah sakit hati. Saudara ingat, mengampuni bukan berarti melupakan. Tapi Anda memutuskan untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ya, sampai nanti kalau Anda sembuh, Anda gak akan pernah lupa peristiwa itu. Tapi bedanya di mana? Kalau Anda mengenang peristiwa itu gak lagi jadi kenangan yang pahit, tapi menjadi kenangan yang indah. Anda akan melihat bahwa ini adalah sebuah kenangan di mana Tuhan, aku dulu pernah sakit, aku dulu pernah dilukai, tapi Engkau menyembuhkan lukaku. Ini menjadi kenangan tentang kasih karunia Tuhan menyembuhkan Anda. Ada amin? Saudara? Nah, sekarang bagaimana mengampuni? Dengan cepat, 2 menit. Saudara, yang pertama, akuilah apa adanya di hadapan Tuhan. Akui bahwa Anda terluka. Akui bahwa Anda kecewa. Saudara, sekalipun orang itu, orang yang melukai Anda gak merasa melukai Anda. Tetap akui, Tuhan, aku kecewa. Jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau Anda mau mengampuni, yang kedua adalah sadari dosa Anda sendiri. Kalau Anda izinkan Roh Kudus menyadarkan Anda betapa besarnya dosa Anda itu utang 5,1 triliun. Kita ini penuh dengan dosa. Kita seumur hidup gak bisa bayar dosa kita sendiri. Kalau Anda menyadari bahwa kita ini berdosa dan diampuni, saudara akan punya hati yang sama. Kalau Anda sadar bahwa diri Anda juga berdosa, punya kesalahan, saudara juga akan mampu melepaskan pengampunan kesalahan orang lain, atas kesalahan orang lain. Ya, yang ketiga, berserah. Saudara, mengampuni itu saya katakan, saya gak mengecilkan ya apa yang Anda alami. Mengampuni itu memang sulit, gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa. Kenapa? Karena ada kasih karunia. Tapi dibutuhkan apa? Dibutuhkan menyangkal diri.
Pikul salib artinya apa? Ketika Anda mengampuni, Anda perlu apa saudara? Memberikan give grace. Anda lepaskan pengampunan. Saya pernah disuruh Tuhan mendoakan orang yang menyakiti saya. Itu mulut itu kayaknya keluh, gak bisa ngomong. Setelah saya berusaha ngomong, saya lepaskan. Beberapa saat kemudian saya pengen tarik balik doa saya. Ya, tapi bukan berarti gak bisa. Saudara, ketika Anda memutuskan untuk menyangkal diri, Roh Kudus akan memampukan Anda. Kadangkala Anda perlu berbuat baik. Saya juga pernah disuruh Tuhan untuk memberi ya sejumlah uang tertentu kepada orang yang menyakiti saya. Give grace, setelah mengampuni Anda buat baik. Kalau bisa usahakan rekonsiliasi, tapi kalau nggak bisa karena rekonsiliasi itu harus dua pihak. Ya, tapi at least Anda perlu menyangkal diri, berserah. Dan saya percaya, saudara, kalau Anda ngikutin proses ini, Anda akan disembuhkan. Amin. Mari tutup Alkitab kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia. Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini memulihkan hati. Memulihkan hati. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, mulia. Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lebih tinggi lagi katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berapa banyak di antara Anda sebetulnya kalau Anda mau jujur, ada banyak hal yang belum dibereskan di dalam hati Anda. Saudara, izinkan Roh Kudus hari ini membuka hati Anda kembali. Beberapa orang merasa, enggak kok saya enggak sakit hati. Tapi kalau Anda mau jujur, ada kejadian di masa lalu, ada seseorang yang Anda betul-betul terluka karenanya. Dan sampai hari ini, mungkin karena Anda membentengi saja. Tapi izinkan Roh Kudus hari ini berbicara. Saya ingin menuntun Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, untuk masuk dalam proses kesembuhan. Mungkin gak instan, tapi Anda perlahan-lahan Anda akan mengalami kesembuhan. Dimulai ketika Anda memutuskan untuk bertobat dari sikap tidak mau mengampuni, sikap kepahitan, sikap menyalahkan orang lain. Selama Anda masih pegang itu, sulit untuk Anda disembuhkan. Dan yang kedua, lepaskan pengampunan. Ingat ilustrasi saya tadi, Anda bayangkan Anda pegang balon, ada wajah orang yang menyakiti dan segenap kesalahan mereka, dan segenap perasaan-perasaan terluka Anda. Maukah Anda let go? Melepaskan itu. Tuhan, aku ampuni. Aku lepaskan kesalahan orang ini. Aku hapuskan hutangnya. Hutang kesalahannya aku hapuskan. Saudara, Anda lepaskan itu. Izinkan dia terbang. Butuh proses memang terbang sampai itu benar-benar hilang dari hati Anda. Maukah Anda hari ini tundukkan kepala Anda dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Sebut namanya.
Aku lepaskan pengampunan untuk si A. Sebut kesalahannya karena dia menyakitiku, karena dia menghinaku, karena dia meremehkanku, mengabaikanku, mengkhianatiku, karena dia tidak mementingkan diriku. Sebut kesalahannya. Tuhan, aku merasa apa, perasaan apa yang muncul? Tuhan, aku merasa sakit hati, aku merasa terluka sekali, kecewa sekali. Aku merasa dikhianati. Aku merasa tidak dipercaya, aku merasa apa, sebut semuanya. Saudara, dan Anda lepaskan. Tapi aku lepaskan ini di tanganmu. Aku ampuni orang ini. Aku ampuni dalam nama Yesus. Aku lepaskan. Terus doa. Aku lepaskan. Lihat beberapa di antara Anda akan mengalami kesembuhan. Beberapa di antara Anda mungkin sudah sampai di titik depresi. Ada yang sampai di titik mengandalkan obat-obat penenang. Karena problem emosi, tapi izinkan hari ini Tuhan menyembuhkanmu. Saudara, ada beberapa di antara Anda terganggu dengan sakit penyakit psikosomatis. Penyakit yang berasal dari faktor emosi yang mengganggu ke tubuh. Beberapa di antara Anda sering migrain, beberapa di antara Anda sering merasa nyeri di ulu hati, beberapa Anda sulit tidur, beberapa di antara Anda menjadi sering ada sakit di sendi, menjadi rematik dan sebagainya. Penyakit-penyakit psikosomatis, jantung berdebar-debar seperti nyeri dan sebagainya. Saudara, ketika Anda disembuhkan, saya percaya kesembuhan jasmani itu akan menyertai. Dalam nama Yesus jadilah sembuh juga. Mengalir kuasa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan, ku kan tenang. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Haleluya. Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan, ku kan tenang. Firman Tuhan sudah selesai dibagikan, tapi pekerjaan Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan memulihkan, menyembuhkanmu, memulihkan hubunganmu, menyembuhkan hatimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus Putra Allah, dan penyertaan dan kemampuan daripada Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu untuk menjalani proses-proses kesembuhan ini. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Amin.